Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita lanjutkan lagi materi kuliah kita mengenai rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan proses perancangan sistem informasi dengan menggunakan teknik data flow diagram sebagai pendekatan dalam perancangan sistem terstruktur ya. Jadi DFD ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk melakukan perancangan sistem dengan pendekatan terstruktur. Selain DFD, ya nanti kita akan membuat IRD hingga desain database-nya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan perancangan sistem informasi dengan menggunakan tools DFD atau data flow diagram, atau bisa diartikan sebagai diagram alir data. Data flow diagram atau DFD adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran data atau informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari perangkat masukan dan perangkat keluaran. Jadi yang digambarkan dalam DFD adalah proses aliran data dari mana ke mana, bukan aliran pekerjaan. Jadi bukan proses aliran pekerjaannya, ya, tapi aliran datanya. DFD dapat menjadi elemen kunci untuk merancang database yang dibutuhkan. Jadi nanti di dalam DFD ya akan digambarkan pula bagaimana proses tersebut menghasilkan kebutuhan-kebutuhan simpanan data atau tabel yang kemudian nanti akan diimplementasikan pada sebuah database. Tentunya kita harus menyiapkan pula form-form apa saja yang tercipta sebagai form inputan maupun form outputan dari suatu sistem yang kita rancang. DFD awalnya dikembangkan oleh Chris Gain dan Chris Sarson ya, pada tahun 1979 yang termasuk dalam kategori Structured System Analysis and Design Methodology atau SSEDM ya. DFD berbasis pada proses dekomposisi fungsional dari sebuah sistem. Jadi DFD ini dimulai dari penggambaran proses secara umum atau yang dikenal dengan konteks diagram, kemudian secara berulang-ulang dijabarkan atau didetailkan atau didekomposisikan secara fungsional hingga pada level yang terdalam atau level tradisional, di mana nanti pada level terdalam atau pada level tradisional sudah nampak tidak hanya pada proses yang ada, entitas yang terlibat, kemudian aliran datanya, tapi juga sudah nampak simpanan datanya atau tabel yang nantinya akan kita implementasikan dalam sebuah database. Pada tahun 1980-an, Edward Jordan dan Tom DeCargo memperkenalkan DFD model lain, yaitu mengubah bentuk persegi dengan sudut lengkung sebagai penggambaran suatu proses menjadi bentuk lingkaran. Tapi secara fungsi penggambarannya tidak jauh berbeda, hanya berubah pada bentuk gambar dari komponen diagramnya. Pemakaian DFD. Sistem analis berusaha memahami kebutuhan informasi secara konseptual, melihat bagaimana data mengalir melalui organisasi, proses, dan output yang dihasilkan. Pada proses analisa terstruktur, sistem analis menggunakan teknik DFD untuk membuat representasi secara grafik dari proses data yang melalui organisasi.
Di mana keuntungan menggunakan DFD antara lain adalah satu, menghindari implementasi secara teknis pada awal tahapan analisis. Jadi tidak terlalu jauh ya, menggambarkan desain sistemnya di awal-awal tahapan analisis, hanya menggambarkan bagaimana proses bisnis yang terjadi dalam sebuah sistem yang akan kita rancang. Yang kedua, lebih memahami hubungan antara sistem dan subsistem. Ya, yang ketiga, mengkomunikasikan sistem saat ini dengan user. Yang keempat adalah analisa dari sistem usulan untuk menentukan apakah data dan proses yang dibutuhkan telah didefinisikan. Nah, jadi kalau DFD ini hanya berbicara bagaimana satu proses itu dijalankan dengan melibatkan entitas ya, dan data yang mengalir di dalamnya. Hanya sekedar itu, tidak berbicara tentang bagaimana karakteristik sistem itu akan berjalan, bagaimana proses itu dilakukan, dan seterusnya. Hanya sebatas pada entitas, proses, dan data yang akan disimpan dalam database. Kesepakatan notasi pada DFD ya, kita bisa menggunakan dua aliran mazhab ya. Kita bisa menggunakan caranya Gensarsen ataupun kita menggunakan Jordan DeMarco. Ya, yang tidak boleh adalah mengkombinasikan. Ya, misalkan menggambarkan entitas eksternal menggunakan caranya Gensarsen, tetapi menggambarkan proses menggunakan DeMarco. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Karena yang berbeda ya, ada tiga penggambaran ya. Yang pertama entitas, penggambaran proses, dan penggambaran data store atau simpanan data. Yang aliran data sama. Ya, sekali lagi, kalau Anda menggunakan Gensarsen ya harus konsisten menggunakan yang sebelah kiri ini. Kalau Anda menggunakan penggambarannya Jordan DeMarco ya Anda harus konsisten di gambar yang ini ya. Di penggambaran entitas ya, ini hampir sama, cuma kalau Gensarsen itu lebih pada mengotak gitu ya, kalau ini landscape ya. Entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi langsung dengan sistem ya, tapi di luar sistem ya. Proses ya, bisa orang atau unit ya, mempergunakan atau melakukan transformasi data, komponen fisik tidak diidentifikasikan. Aliran data adalah aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Jadi garis ini adalah berbicara tentang data ya, yang nantinya data ini akan diterjemahkan ya menjadi tabel melalui proses normalisasi ya, nanti ada pembahasan tentang normalisasi dari kamus data yang ada di sini. Kemudian data store adalah penyimpanan data atau tempat data yang deliver oleh proses. Ini nanti biasanya berupa tabel pada suatu database. Adapun langkah-langkah pembuatan DFD, yang pertama adalah buat daftar eksternal entitas, data flow, proses, dan data store. Nah, jadi kita di awal-awal itu sudah melakukan identifikasi apa saja entitas eksternalnya, data flow yang ada, proses yang akan terjadi, maupun data store yang dibutuhkan. Yang kedua, buat diagram konteks ya, atau DFD level 0 dari sistem yang dimodelkan. Diagram konteks itu penggambaran sistem secara umum, ya, secara umum terlebih dahulu, tidak secara detail, di mana di sini dicirikan biasanya DFD pada level 0 hanya terdiri entitas, proses
besarnya atau proses umumnya, dan aliran data saja. Tidak ada simpanan data atau data store. Langkah ketiga buat DFD level 1 ya, dengan mendekomposisi dari setiap proses pada DFD level 0 ya. Jadi dari proses yang umum tadi kita coba untuk melakukan detailingnya ya. Kira-kira misalkan proses order barang itu nanti dipecah atau terdiri dari proses apa saja ya, yang lebih detail ya. Pada DFD level 1 ini bisa dimungkinkan sudah muncul simpanan data atau data store ya, tergantung kebutuhan. Jadi kalau sistem yang tidak terlalu kompleks, maka dari DFD level 0 menjadi DFD level 1 ya, mungkin bisa sudah ditampilkan kebutuhan simpanan datanya atau data store-nya. Yang keempat, periksa kemungkinan kesalahan penamaan pada proses dan data flow. Ya, jadi kalau di komponen proses ya keterangannya ya nama prosesnya, kemudian pada data flow atau aliran datanya adalah keterangannya adalah nama datanya, ya, bukan nama prosesnya atau nama pekerjaannya. Jadi bukan workflow. Sekali lagi DFD itu bukan workflow tapi data flow, ya. Bukan workflow diagram tapi data flow diagram. Yang kelima, jika diperlukan, lakukan proses dekomposisi dari setiap proses pada level DFD level sebelumnya. Jadi kalau level 1 dirasa kurang detail lagi atau bisa didekomposisi lagi, maka lakukan pada level kedua. Hingga terlihat semua proses yang terjadi dan penyimpanan datanya. Kebutuhan dekomposisi DFD ini hingga level keberapa itu tergantung kondisinya ya. Jadi kalau pada sistem yang sederhana mungkin pada level 1 atau paling dalam level 2 itu sudah cukup. Tapi pada proses penggambaran DFD yang sistemnya yang rumit mungkin bisa sampai level 3 atau bahkan level 4. Baik, lanjut ya. Bagaimana penormalan proses dalam DFD ya. Penomoran proses dalam DFD dapat saya sampaikan di dalam tabel ini. Jadi DFD level 0 atau disebut dengan diagram konteks itu tidak ada penomoran ya, atau langsung ya, enggak, hanya ada nama prosesnya gitu ya. Dan level 1, diagram level 1 itu diberikan nomor tunggal gitu ya, nomor tunggal. Jadi 1 itu untuk proses ke-1, 2 proses kedua, 3 proses ketiga, dan seterusnya. Pada level kedua ya, penomorannya adalah 1.1, 1.2, 1.3. Ini merupakan DFD hasil dekomposisi dari proses yang ke-1 pada level 1. Kemudian penomoran DFD 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya itu adalah penomoran untuk proses hasil dekomposisi dari proses pada level proses kedua pada level ke-1. Demikian seterusnya. Untuk diagram level ketiga kita menggunakan penomorannya begini, 1.1.1, 1.1.2. Ini merupakan bagian atau hasil dekomposisi dari proses 1.1 pada level kedua. Demikian juga seterusnya. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD dan hanya memiliki satu proses yang mewakili sistem secara keseluruhan. Jadi di diagram konteks sekali lagi saya jelaskan bahwa pada diagram konteks itu hanya terdiri pertama proses
besarnya, proses umumnya, ya. Kalau kemudian entitas dan aliran data atau data flow-nya, gitu ya. Tidak ada data storage atau simpanan datanya. Kemudian proses diberi nomor 0, ya. Adapun langkah-langkah pembuatan diagram konteks, yang pertama, tuliskan case dari sistem proses, misalnya order system. Jadi apa kasusnya atau apa yang akan kita desain, proses apa, ya, misalkan proses order system, ya. Yang kedua, tuliskan entitas, ya, yang berinteraksi dengan sistem. Jadi di langkah kedua kita harus mampu mendefinisikan, ya, entitas apa saja atau entitas siapa saja yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem. Di DFD level 0 atau diagram konteks ini, saudara harus sudah mampu mendefinisikan atau mengidentifikasi semua entitas yang akan terlibat dalam sistem tersebut, ya. Dalam contoh ini misalkan customer, manajemen, accounting, dan warehouse. Yang ketiga, tuliskan data flow interaksi antar entitas dengan proses, ya. Apakah itu masuk ke proses atau keluaran dari proses. Ya, misalkan customer, ya. Customer itu melakukan apa saja, ya. Cara mengidentifikasinya misalkan membuat order, membatalkan order, menerima informasi order, menerima konfirmasi pengiriman. Tapi pada penggambarannya nanti di data flow-nya, ya, Anda cukup menuliskan nama datanya, ya. Jadi kalau membuat order itu berarti nanti yang diinputkan adalah order, ya. Jadi nanti kan data ordernya saja yang dituliskan, ya. Kalau membatalkan order berarti data order batal misalnya, ya. Menerima informasi order, ini berarti nanti tetap data order, gitu ya, yang dituliskan. Menerima konfirmasi pengiriman berarti data konfirmasi pengiriman, ya. Ya, sekali lagi karena ini DFD atau data flow diagram, bukan workflow diagram, ya. Jadi yang ditulis di dalam ditulis pada aliran datanya adalah nama datanya. Kemudian bagian accounting, ya, apa yang dilakukan, ya, dia menerima invoice. Berarti kalau menerima itu dari proses, ya, ke entitas accounting, berarti nama datanya ya cukup invoice gitu aja, ya. Kemudian memproses tagihan, ya, ini berarti dari accounting melakukan input ke proses, nama datanya ya mestinya hanya tagihan. Warehouse, ya, di sini disebutkan menyediakan informasi persediaan, ya, menyediakan informasi persediaan. Jadi dia menginputkan, ya, data persediaan, menerima order yang telah di-approve, ya, berarti kalau ini berarti dia output dari proses ke warehouse, data order yang di-approve, kemudian mengirimkan status pengiriman, ya, berarti dia melakukan input, ya, ke proses, ya, berupa data status pengiriman, mengirimkan tracking number, ya, dia juga melakukan input ke proses berupa data tracking number. Kemudian entitas manajemen menerima laporan penjualan, ya, berarti ini outputan dari proses ke manajemen, ya, berupa data penjualan. Jadi penggambarannya bisa begini pada konteks diagram atau DFD level 0 untuk order system. Jadi Anda tuliskan terlebih dahulu, ya, proses besarnya, kemudian entitas yang terlibat,
baru data flow-nya. Nah, data flow-nya. Nah, data flow-nya jadi menerjemahkan dari yang tadi, misalkan customer mengisikan order baru ya, atau membuat order baru. Jadi prosesnya dari customer ke proses. Ya. Nah di sini ya sebetulnya cukup menuliskan nama datanya saja. Order ya. Kalau membatalkan order itu bisa Anda tulis order batal gitu ya. Berarti membacanya data order yang dibatalkan. Ya. Begitu juga kalau prosesnya output dari sistem ke entitas. Ya, misalkan di penjelasan sebelumnya, customer menerima informasi tagihan. Berarti itu kalau menerima dia kan pasif ya. Berarti dia dari proses output ke customer. Ya, yang dituliskan di sini ya tagihan gitu saja. Ya. Jadi artinya ini adalah data tagihan yang mengalir dari proses ke entitas customer ya, dan seterusnya ya. Jadi semestinya di sini yang ditulis adalah bukan nama pekerjaannya apa yang dilakukan, tapi cukup nama datanya ya. Pengembangan DFD. DFD dikembangkan secara konseptual berdasarkan perspektif dari atas ke bawah, ya, top-down analysis melalui metode leveling, partitioning atau dekomposisi atau decompose, ya. Aturan dasar DFD minimal memiliki satu proses, ya. Jadi dari konteks diagram di dekomposisi ke level 1 itu minimal. Satu proses mohon maaf syarat ya, DFD ini harus memiliki satu proses, maksudnya harus ada prosesnya, tidak ada hanya terdiri dari entitas dan aliran data saja gitu ya. Jadi harus lengkap, entitas, aliran data atau data flow dan satu proses, itu minimal. Satu proses harus menerima paling sedikit satu flow atau satu data flow masuk ke dalam proses dan membuat minimal satu data flow meninggalkan proses. Jadi konsep input proses outputnya harus terpenuhi. Tidak boleh satu proses itu hanya menerima input atau hanya mengeluarkan output. Ya. Artinya tidak boleh satu proses itu hanya menerima aliran data masuk dari entitas ataupun hanya mengeluarkan aliran data keluar ke entitas. Data store minimal terhubung ke satu proses ya. Jadi simpanan data itu harus minimal terhubung ke satu proses ya. Tidak boleh simpanan data itu terhubung langsung ke entitas ya. Atau data store itu berdiri sendiri tanpa terkoneksi ke suatu proses. Entitas eksternal tidak dapat terhubung satu sama lainnya ya. Jadi tidak boleh ada aliran data dari entitas ke entitas ya, secara langsung, tapi harus melalui sebuah proses. Kalau mereka berkomunikasi secara independen ya, tetapi bukan merupakan bagian dari sistem, jadi ini tidak diperkenankan. Diagram konteks dikembangkan menjadi DFD level 1 dan seterusnya. Ya, semua input dan output dari diagram sebelumnya dapat diagram sebelumnya adalah konstan ya, balance. Nah, jadi kalau di DFD level 0 itu tercatat entitasnya ada 3, maka sampai level berapapun entitasnya ya 3 ya. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Maka dari itu tadi sudah saya sebutkan bahwa di awal kita membuat DFD level 0 atau konteks diagram itu kita harus sudah mampu mengidentifikasi semua entitas yang terlibat dalam sistem tersebut. Ya. Hal-hal yang tidak diperbolehkan
dalam penggambaran DFD. Yang pertama, data flow from entity to entity. Jadi antar entitas terkoneksi dengan data flow. Ya, ini tidak diperkenankan. Jadi data flow itu harus melalui proses. Ya. Jadi entitas ke proses atau proses ke entitas. Yang kedua, data flow from entity to data store. Ini juga tidak diperkenankan. Jadi ada data flow dari entitas langsung ke data store atau sebaliknya dari data store ke entitas. Ya, sekali lagi harus melalui proses. Ya, jadi dari entitas ke proses, baru proses ke data store. Ya, atau sebaliknya dari data store ke proses, baru dari proses ke entitas. Ketiga, data flow from data store to data store. Ini juga tidak diperkenankan. Sekali lagi harus melalui proses. Yang keempat, ya, proses with only input data flow. Ya, sebuah proses yang hanya menerima input. Ya, tidak ada data flow sebagai keluaran. Ya, baik itu ke entitas maupun ke data store atau simpanan datanya. Ini disebut juga dengan black hole, ya, black hole. Yang kelima, ini kebalikannya, ya, proses with only output data flow, ya, proses yang hanya mengeluarkan data flow, tidak ada inputnya, ini juga tidak diperkenankan. Ya, sekali lagi konsep bayangnya harus terpenuhi juga, ya, konsep IPO-nya input, proses, output. Yang keenam, data store with only data flow. Ya. Jadi data store hanya menerima inputan. Ya, menerima inputan. Ini artinya hanya menyimpan saja, ya, tidak pernah digunakan, ya, tidak pernah menjadi sumber data dari sebuah proses. Yang keenam, yang ketujuh, ya, data store with only output data flow. Ini kebalikannya, ya. Jadi ada sebuah simpanan data yang hanya mensuplai, ya, tidak pernah diupdate atau tidak pernah ditambah, ya. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Ada beberapa pengertian istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, spontaneous generation proses adalah proses yang tidak memiliki input, ya. Jadi hanya output saja, itu yang tidak diperbolehkan. Yang berikutnya adalah suatu black hole proses adalah proses yang tidak memiliki output, jadi hanya input saja. Yang ketiga, black hole proses adalah proses yang paling sedikit memiliki satu input dan satu output, jadi proses yang minimal, ya. Tetapi input tidak mencukupi bagi proses untuk menghasilkan output. Ini adalah contoh DFD level 1 hasil pengembangan atau dekomposisi dari konteks diagram order system, ya. Jadi dipecah, ya. Jadi di sini Anda lihat di dalam level DFD level 1, ya, sudah nampak simpanan datanya atau data store-nya, ya. Nah, sekali lagi sampai level berapapun atau serumit apapun nanti DFD di level terendah, keberadaan entitas itu harus konstan, ya. Ya, harus konstan. Kalau di awal itu ada 4, ya harus ada 4, ya, tidak bertambah atau tidak berkurang. Penulisan kembali entitas yang sama itu diperbolehkan untuk mempermudah penggambaran. Jadi di sini customer-nya ada 3, ini bukan berarti ada 3 customer, tapi ini entitas customer yang sama, ya. Daripada nanti menggambar data flow-nya rumit, ya. Oke.
Nah, kalau misalkan di DFD level 1 ini sudah cukup menggambarkan sistem secara keseluruhan, maka DFD ini tidak perlu didekomposisi ke level 2. Tapi kalau misalnya diperlukan, misalkan proses invoice ini perlu didekomposisi lagi, ya berarti nanti level 2 dekomposisinya. Demikian seterusnya. Ya, ini lanjutan dari yang tadi. Ya, ada di proses ke-9. Ya. Di level kedua, ini contohnya. Kalau tadi kan proses 1 itu catat order, dirasa perlu didekomposisi lagi atau diperjelas lagi, maka kita harus membuat DFD level 2. Seperti ini. Ya. Penomorannya 1.1, 1.2. Ini berarti dua proses yang merupakan bagian dari proses ke-1 ya, atau catat order pada DFD level 1. Yang terlibat hanya customer. Ya. Demikian penjelasannya. Semoga dapat mudah dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.